Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy A50. Kasusnya handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Sudah kita cek polanya berkali-kali, tetap tidak ketemu juga. Sekarang kita akan coba untuk menghapus polanya, tetapi dengan konsekuensi semua data yang ada di internal memori handphone ini akan musnah semuanya, akan hilang semuanya. Dan untuk menghapus polanya, kita harus mematikan handphone ini dulu untuk masuk ke recovery mode. Tetapi dalam posisi terkunci seperti ini, handphone tidak bisa kita matikan. Kita coba tekan tombol power ya untuk mematikan handphone ini. Tetapi handphone tidak bisa kita matikan juga. Ternyata kita tekan tombol power tidak muncul opsi untuk matikan daya. Kita coba pakai notifikasi ya. Kita klik matikan, kemudian kita pilih daya mati. Dia akan kembali ke tampilan pola. Begitu juga ketika kita pilih mulai lagi atau kita restart, dia akan kembali ke tampilan pola. Bagaimana cara mematikan handphone ini untuk sekejap saja, sekedar masuk ke recovery mode? Maka caranya cukup mudah, tinggal kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol powernya sampai handphone ini mati. Kemudian muncul tampilan logo Samsung Galaxy A50 besar seperti ini. Dan lepaskan kedua tombol, kita tunggu sampai muncul logo Samsung Galaxy kecil. Ketika muncul logo Samsung Galaxy kecil, dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power kembali. Kemudian kita tunggu, kita tekan dan tahan sampai infonya mati, logo Samsung kecilnya hilang. Kemudian berganti kita menekan tombol volume atas dan tombol power. Ketika muncul logo Samsung besar, lepaskan tombol powernya. Tetapi tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul recovery mode seperti ini. Baru kita lepaskan tombol volume atasnya. Sekarang kita akan melakukan wipe data / factory reset untuk menghapus polanya. Turunkan aja dengan tombol volume bawah. Kemudian perhatikan ada warning dengan tulisan warna merah. If your phone is reset, you may need to enter the Google account information, email address, and password associated with this phone to be able to use it again. Namun kita abaikan dulu aja untuk notifikasi ini karena apabila kita lupa akun Google-nya, nanti bisa kita bypass. Oke, kita tekan tombol power untuk oke ke web data / factory reset. Kemudian bisa kita turunkan lagi ke menu Ukuhlela Kabusa Idata Yasembonini. Biasanya di sini tampilannya adalah yes or no. Tampaknya dalam bahasa lain ini ya. Kita turunkan aja. Kemudian tekan tombol power lagi untuk OK-nya dan perhatikan di bagian bawah layar ada keterangan wiping data, formatting cache, dan data web complete. Kemudian kita bisa kembali ke atas untuk merestart handphone ini dengan memilih menu Reboot System Now. Langsung aja kita bisa tekan tombol power dan handphone akan otomatis restart dengan tanda atau ada tulisan rebooting tadi. Kemudian kita bisa letakkan dulu aja handphonenya dan kita tunggu proses restartnya sampai dengan selesai. Kira-kira untuk durasi loading ini lumayan lama ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Jadi bisa kita letakkan handphonenya, kita tunggu, dan nanti kita lihat hasilnya. Yang jelas bagi para pemuja data, ini biasanya yang sering komplain datanya hilang. Harap diperhatikan dulu sebelum melakukan tutorial ini bahwa cara ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori Galaxy A50 ini. Oke, langsung aja bisa kita percepat durasinya. Setelah beberapa menit kemudian proses loadingnya selesai, handphone masuk ke tampilan welcome screen seperti ini. Setelah ini bagaimana? Langsung aja bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Jika memang bisa sampai ke tampilan menu, jika tidak nanti kita akan lihat apa penyebabnya. Oke, kita setup handphone ini, kita klik berikutnya. Ternyata ada tulisan seperti ini, terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungkan ke WiFi atau jaringan seluler. Kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet, kita gunakan WiFi aja, kemudian klik berikutnya. Dan kita tunggu sampai proses loading dari memeriksa update. Kemudian kita tunggu aja, proses ini mungkin perlu beberapa menit. Jadi kita akan lihat apakah handphone ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu atau tidak.
Karena biasanya proses wipe data paksa seperti ini menggunakan recovery mode seperti ini, handphone akan nyangkut di akun Google-nya. Apabila handphone nyangkut di akun Google, nanti masih tetap ada polanya. Jadi pola tidak hilang, kita masih harus diminta untuk verifikasi pola, atau jika kita lupa polanya, kita bisa verifikasi menggunakan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Jadi sebelum melakukan tutorial ini, silahkan pastikan lagi akun Google-nya masih ingat. Karena ketika akun Google lupa, nanti kita bisa kerja 2-3 kali untuk proses bypass akun Google yang lupa tersebut. Oke, kita tunggu. Memeriksa update, kemudian menginstal update, kita tunggu. Dan ternyata setelah selesai proses loadingnya, kita masih diminta untuk konfirmasi lagi menggambar pola kunci layarnya. Tentu saja kita tidak tahu karena memang kasusnya adalah lupa kunci layar yang berupa pola ini. Sebetulnya kita bisa pakai alternatif lain di sini. Kita bisa klik menu gunakan akun Google saya. Kita coba klik aja, kemudian akan ada loading memeriksa info, kemudian ada halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Jika kita ingat emailnya, silahkan loginkan langsung emailnya, kemudian passwordnya, dan kita klik berikutnya. Kemudian bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Namun bagaimana jika lupa akun Google-nya? Nanti akan kita bypass FRP akun Google-nya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Mantap jiwa walau belum jadi nota.